Dan kami akan memasang timbangan nanti. Allah akan menyiapkan timbangan yang adil pada hari kiamat nanti. Maka tidak seorang pun yang dirugikan walau sedikit. Nggak ada yang ketambahan dikit, kurang dikit, nggak ada. Kekurangan dikit nggak ada. Yang ada Allah menambahkan kebaikan-kebaikan. Kalau ngurangi mah enggak. Sekalipun hanya seberat biji sawi nggak ada. Biji sawi itu adalah khardal, itu biji, pokoknya biji kecil. Pasti kami mendatangkannya padanya, pahalanya. Kalau sekecil apapun dari kebaikan yang dilakukan seorang hamba, Allah akan kirim pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Allah yang maha teliti, yang maha tahu, yang perhitungannya tidak akan salah. Pembagian kitab. Ada nanti akan dibagiin kitab. Kitab di sini adalah buku catatan semua amal perbuatan seorang hamba. Ini digambarkan begitu. Setiap pos timbangan amal, hisab dan sebagainya sudah teliti sekali sebetulnya. Akan tapi dengan bermacam-macam begini menunjukkan dahsyatnya keadaan di saat itu. Ya kalau kita di sebuah perjalanan, biarpun kita dengan perlengkapan surat izin, STNK, sekarang naik motor. Lengkap, mobilnya sudah mobil baru, nggak mungkin ada kekurangan. Motor baru, nggak ada kekurangan. Spion nggak ada, ini suratnya ada, kita punya SIM ada. Kalau di sebuah perjalanan hanya satu pos saja ringan. Tapi kalau, wah di sini ada 10 pos. Tapi kan Anda punya surat. Iya, biarpun saya punya surat kan ditanya, nggak enak ini. Mana suratmu? Mana suratmu? Mana suratmu? Mana suratmu? Ini menunjukkan memang ini adalah gambaran tentang keadaan di padang mahsyar nanti. Jadi setiap pemeriksaan pertama itu adalah jeli, nggak ada yang kelewat, nggak ada yang luput, jeli terus. Tapi dibuat oleh Allah seperti itu untuk menunjukkan dahsyatnya di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti. Kitab di sini adalah buku catatan semua amal perbuatan seorang hamba ketika hidup di dunia yang akan diberikan setelah dibangkitkan, diberi buku. Sebagai salah satu dari rangkaian peristiwa menegangkan bagi orang yang celaka dan menggembirakan bagi orang yang beruntung. Orang celaka itu tegang untuk menerima surat. Ya kalau ke sekolah bebel, malas belajar, deg-degan nih lulus nggak. Tapi yang cerdas, pintar, nyantai aja, tenang aja lah. Itu. Ya. Yang amalnya banyak, tenang aja. Tapi deg-degan yang banyak dosa. Sebagaimana firman Allah, wa idza suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, paparkan, disodorkan pada seorang hamba, gemeteran yang banyak dosa, ketakutan banyak soal. Orang-orang yang beruntung akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya dengan wajah berseri-seri. Sebagaimana firman Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kanan, kita tidak bisa milih loh ya. Ya sudah begitu saja tiba-tiba. Mungkin kita berkhayal, kan saya bisa milih, tidak mau dengan tangan kanan kiri saya. Oh nggak bisa. Karena dalam keadaan dahsyat ini tiba-tiba sodorin langsung ambil gitu sudah. Bukan tidak bisa milih lagi sudah. Ada tangan langsung diambil begitu. Oh tahu tangan kanan. Gambarannya seperti itu. Ini gambar saat dahsyat. Bukan kita lagi tenang begitu dikasih tangan kanan. Ambil tangan kananmu, kirimu. Enggak. Enggak ada begitu. Dalam suasana dahsyat begini disodorkan buku di tangan kirinya. Langsung dia mengambilnya. Begitu saja. Yang penting keadaan dahsyat. Mengambil dengan tangan kirinya gelisah dia. Tahu ini adalah jelek. Yang mengambil dengan tangan kanannya, fayaqulu, dia berkata dengan senang kepada orang-orang, umqra'u kitabiyah. Nih, rapot saya ini lihat tuh. Yang lainnya bagus-bagus, yang merah semuanya. Umqra'u kitabiyah, baca ini. Dengan bangga dan senang, ambillah. Bacalah buku catatan amalku. Ayo ini kitabiyah.
Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menemui perhitungan amalku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi. Nah, buah-buahnya dekat, tinggal metik. Mereka berkata, maka dikatakan disuruh. Yang menyuruh adalah Allah atau menyuruh malaikat yang diperintah oleh Allah. Makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Lakukan makan yang enak. Ini buah daripada yang kau lakukan dahulu. Sedangkan orang yang celaka akan mengambil kitabnya dengan tangan kirinya dengan wajah yang ketakutan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, barang siapa yang mendapatkan buku dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Oh, alangkah baiknya kalau sudah nggak usah nerima rapot daripada ngenes begini. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau sudah nggak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku nanti kalau sudah begini. Rapotku jelek, nanti pasti perhitunganku jelek. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itu yang mengudahi segala sesuatu. Kalau seandainya saya bisa mati saja. Di padang mahsyar sudah nggak kuat dia, keadaan begitu ketakutan. Di neraka pun orang ingin mati. Tapi la yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak, hidup enggak. Mau mati enggak bisa mati. Kalau di dunia merasa sakit, mati, berakhir kisah kehidupan dunia. Tapi masuk kehidupan baru lagi di alam barzakh. Selesai mizan, harus kita yakini. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.